Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Memulai akhir pekan kita, mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Keluaran pasal yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan sampaikan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak melepaskan mereka dan tetap menahan mereka, lihatlah, tangan Tuhan akan menerpa ternakmu yang ada di padang. Kuda, keledai, unta, sapi, dan kambing dombamu akan kena sampar yang dahsyat. Dalam hal ini Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak seekor pun akan mati dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besok Tuhan akan melaksanakannya di negeri ini. Demikian Tuhan lakukan keesokan harinya, segala ternak orang Mesir mati, tetapi dari antara ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana. Ternyata dari antara ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Ambillah jelaga segenggam penuh dari tempat peleburan. Musa harus menghamburkannya ke udara di hadapan Firaun. Jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan debu itu akan menjadi bisul-bisul yang pecah pada manusia dan binatang." Lalu mereka mengambil jelaga dari tempat peleburan dan menghadap Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, sehingga debu itu menjadi bisul-bisul yang pecah pada manusia dan binatang. Ahli-ahli ilmu gaib itu tidak sanggup bertahan menghadapi Musa oleh karena bisul-bisul itu, sebab mereka pun kena bisul-bisul sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab kali ini aku akan melepas segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat melayangkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan sampar, sehingga engkau terhapus dari muka bumi? Tetapi aku membiarkan engkau hidup dengan maksud untuk memperlihatkan kekuatanku kepadamu, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih saja menghalang-halangi umatku dan tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, yang belum pernah terjadi di Mesir sejak berdirinya Mesir sampai saat ini. Oleh sebab itu, perintahkanlah supaya ternakmu dan segala milikmu di padang dibawa ke tempat yang aman. Sebab semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak kembali berkumpul di rumah akan mati ditimpa oleh hujan es." Lalu pegawai-pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan memerintahkan agar hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi mereka yang tidak menghiraukan firman Tuhan membiarkan hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan padang di tanah Mesir." Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, Tuhan melepas guruh serta hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Hujan es turun disertai kilat yang menyambar-nyambar, luar biasa dahsyatnya. Belum pernah terjadi demikian di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu membinasakan segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Segala tumbuh-tumbuhan di padang dibinasakan oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, hujan es tidak turun. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa kali ini. Tuhan memang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, cukuplah sudah guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu. Aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Lalu berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluarnya aku dari kota ini,
aku akan merentangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa engkau dan para pegawaimu belum takut kepada Tuhan Allah. Ketika itu tanaman rami dan jelai dihancurkan, sebab jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak dihancurkan, sebab belum tiba musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu dari hadapan Firaun. Ia merentangkan tangannya kepada Tuhan, sehingga guruh serta hujan es berhenti, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat hujan, guruh serta hujan es telah berhenti, ia tetap berbuat dosa dan mengeraskan hatinya. Demikian pula pegawai-pegawainya. Firaun tetap berkeras hati, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Kuasa Tuhan. Mengapa Tuhan melayangkan tulah bukan hanya kepada manusia, tetapi juga terhadap semua binatang milik orang Mesir? Ternyata, keberadaan binatang seringkali dijadikan sebagai simbol ilah lain. Banyak patung berhala dibuat dan disembah dalam bentuk binatang. Dengan tulah yang juga menyerang hewan-hewan di Mesir, kita hendak ditunjukkan bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya yang maha kuasa. Maka Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, dari bacaan kita hari ini kita diingatkan pentingnya hanya menyembah Tuhan Allah kita. Segala kuasa di luar Tuhan tidak akan lebih kuat daripada Tuhan sendiri. Bukankah Tuhan pencipta akan segala sesuatu? Oleh karena itu, segala kuasa yang dimiliki ciptaannya tentu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kuasa yang lebih besar dan kuat selain daripada kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh firman-Mu hari ini kami diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kami tidak ada satupun kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun Tuhan menghadirkan orang-orang di sekeliling kami yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami, menemani kami, bahkan membangkitkan semangat sukacita kami di tengah keterpurukan kami, sesungguhnya Tuhanlah yang berkarya melalui mereka. Maka biarlah melalui firman-Mu hari ini kami semakin meneguhkan hati untuk semakin mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan akhir pekan kami. Tuhan kiranya menyertai kami dan seluruh aktivitas sepanjang hari ini kami mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.